Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu kembali dengan saya, channel Yudi Kadri. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan tentang Microsoft Excel Part 2. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari logika. Di part 1 kemarin kita sudah membahas tentang penggunaan operator pada Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memfungsikan memasukkan formula dengan menggunakan logika pada Microsoft Excel. Kita tahu bahwa pada Microsoft Excel ini bisa saja kita menggunakan fungsi operator, fungsi aritmatika, dan juga fungsi logika. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa mengikuti channel saya ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua atau rekan-rekan semua dapat mengikuti tutorial-tutorial lainnya untuk video-video lainnya yang akan kita masukkan nanti, baik itu tutorial teknologi komputer, teknologi aplikasi Office dan lain sebagainya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kembali kita katakan bahwa di dalam Microsoft Excel ini tidak hanya bisa menggunakan fungsi operator, tetapi juga kita bisa memfungsikan menggunakan fungsi logika. Nah, sebagai fungsi logika ini, kalau kita tulis statementnya, jadi istilahnya di dalam Microsoft Excel itu adalah statement. Nah, kalau logika di sini ini biasanya di dalam Microsoft Excel itu adalah menggunakan if. Nah, if ini adalah sebuah mengkondisikan sesuatu statement dengan logika-logika di dalam penggunaan angka-angka di dalam Microsoft Excel. Nah, kita ibaratkan contoh. Nah, ini kita menggunakan fungsi logika. Contohnya adalah seperti pada tabel ini. Ini adalah tabel-tabel nanti ini akan yang bisa kita gunakan. Nah, kalau kita baca di tabel ini salah satu contohnya penggunaan fungsi logika. Contohnya ada tabel ini terdiri dari nomor mata kuliah, SKS, nilai, absen, tugas, mid, semester, nilai angka, nilai mutu, nilai huruf, total mutu, dan keterangan. Nah, kita lihat. Nah, untuk membuatkan isi atau jawaban dari tabel ini, nah kita lihat soalnya di sini. Nilai angka diisi atau nilai angka ini diambil dari penjumlahan nilai absen, nilai angka ini sama dengan nilai absen ditambah nilai tugas ditambah nilai mid ditambah nilai semester dibagi 4. Artinya bahwa ini masih menggunakan operator. Nah, tentu dengan soal seperti ini, maka bisa kita nempatkan di dalam mencari nilai angka ini sesuai dengan tabel-tabel kita ini. Nah, kita lihat nilai absen ini berada di kolom ke E baris ke-13. Tugas berada di kolom ke F baris ke-13. 30 ini berada di kolom ke G baris ke-13. Jurusan semester gitu ya, absen, tugas, mid, semester ya. Semester kolom ke H baris ke-13.
maka rumusnya sama dengan, untuk menjawab angka ini sama dengan, berarti sama dengan E13, karena dia ada dua operator ya, karena ada dua operator rumusnya di sini, ada tambah, ada pembagian, maka ini kita kelompokkan gitu. Kenapa ada kelompokkan? Karena ada dua operator di sini, ada tambah dengan ada pembagian. Nah, maka rumusnya sama dengan E13 ditambah F13 ditambah gitu ya, E13 ditambah F13 ditambah G13 ditambah H13 tutup kurung gitu ya. Karena ada dua operator tadi, ini kita bagi 4 ya. Ini ada ini kalau kesalahan itu maka dia muncul seperti ini. Ini karena pembagiannya kurang gitu. Ini karena pembagiannya kurang, ini bagi 4. Oke. Nah, tentu yang di bawahnya adalah kita menggunakan fil handle. Kita tarik fil handle. Oke. Berarti ini sudah didapatkan hasil nilai angka. Berarti kita masih menggunakan operator gitu, operator untuk mendapatkan nilai angka. Terus nilai mutu. Nah, nilai mutu ini, nilai mutu diambil dari nilai angka dengan ketentuan di bawah ini. Nilai jika. Nah, istilah if di dalam Excel ini, kalau istilah if ya, istilah if ini sama dengan, kalau di bahasa Indonesia itu adalah sama dengan jika gitu. Jika gitu. Jadi jika nilai angka besar dari, nah kita lihat ketentuannya. Kita membuat ketentuan jika nilai angka besar dari, kita lihat soalnya, jika nilai angka besar dari 80, maka nilai mutu adalah 4. Jika nilai angka besar dari 65, maka nilai mutunya 3. Jika nilai angka besar dari 55, maka nilai mutunya 2. Jika nilai angka besar dari 40, maka nilai mutunya 1. Jika nilai angka besar dari 0, maka nilai mutunya adalah 0. Nah, ini adalah kondisi statement if gitu. Berarti istilahnya statement ini. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus untuk menjawab soal nomor 2. Ini kalau kita penggunaan dari logika ya, logika. Berarti rumusnya, nah, yang kita lihat di mana? Jika nilai angka. Nah, nilai angka ini bukan kita melihat besar 80-nya, tapi kita lihat di mana angka nilai angka ini berada begitu. Berarti nilai angka ini berada di kolom KI baris K13. Maka rumusnya adalah sama dengan gitu ya. Kalau kita perbesar begini, bentar ya. Kalau kita perbesar ini, rumusnya begini. Nah, lihat nilai angka ini berada di kolom KI baris K13. Berarti rumusnya sama dengan ya, if jika nilai angka ini berada di I11, I13 besar sama dengan, nah lihat ketentuan soal tadi ya, ketentuan soal besar sama dengan 80, besar 65, besar dari 55, besar 40, besar dari 0. Nah, ketentuannya 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kita masukkan ke sini. Jika nilai I13 besar sama dengan 80, maka ini kita ganti dengan bisa koma, bisa titik koma. Nah, sekarang kita cobakan titik koma dulu. Titik koma sama dengan 60, maka nilai mutunya adalah 4 gitu. Koma, jika dalam kurung I13 besar sama dengan 65, maka
nilai mutunya 3, jika dalam kurung I13 besar sama dengan 55, maka dia 2. Jika dalam kurung I13, kenapa I13 Pak? Ya karena I13 ini berada di kolom ke I, nilai angka ini berada di kolom I baris ke 13. I13 besar sama dengan 40, maka dia 1. Kalau tidak, maka dia 0. If dalam kurung I13 besar sama dengan 0, maka dia 0. Nah, untuk menutup kurung ini kita buka kurung, penulisan statementnya seperti ini, buka kurung, berarti kita hitung saja berapa buah if-nya, baru itulah yang kurungnya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, itu dia ya. 13 besar sama dengan 0. Nah, kita cek dulu. Ini mungkin ada kesalahan atau bagaimana. Jika I13 ya, jika I13 ini berada di I13 besar sama dengan ini besar sama dengan I13 besar sama dengan 80, dia 4. Jika I13 besar sama dengan 65, ya 3. Jika I13 besar sama dengan 55, maka dia 2. Jika I13 ini I-nya kurang 1 ya, karena dia itu, maka dia salah jadi hasilnya. Jika I13 besar sama dengan 41, jika I13 enter. Nah, dapat 1. Kenapa 1? Kenapa dia 1? Karena dia ngikuti adalah angkanya besar sama dengan 40. Karena 52 ini besar sama dengan 40 gitu. Besar sama dengan 40, masih belum sampai ke angka yang 55, maka nilai hasilnya adalah 1. Nah, ini kita tarik ke bawah, maka sesuai di sini. Jika 8 besar dengan 80 berarti 4. Jika besar sama dengan 75, 77 adalah 3. Begitu juga nilai huruf. Nah, nilai huruf gitu ya. Nilai huruf di sini lihat saja soal, kembali rumusnya. Soalnya apa? Kali soal nilai huruf. Jika nilai mutu besar sama dengan 4, maka nilai hurufnya A. Jika 3 B, jika 2 C, jika 1 D, jika 0 E, begitu. Berarti untuk rumusnya di sini lihat nilai mutu. Jika nilai mutu, soalnya di sini nanti tadi jika nilai mutu. Nah, jika nilai mutu di sini berarti sama dengan nilai mutu berada di kolom ke J baris ke 13. Maka rumusnya sama dengan jika dalam kurung J13 sama dengan 4, maka dia A, begitu. Karena dia tag, maka kita berikan kutip. Kalau angka tidak perlu kita berikan kutip. Tapi kalau tag, maka kita berikan kutip. Koma. Jika dalam kurung J13 sama dengan 3, koma, maka B, koma, if ya. If dalam kurung J13 sama dengan 2 gitu ya, maka dia nilainya C, koma, jika dalam kurung J13 sama dengan 1, maka dia D. Jika if dalam kurung J13, kenapa J13? Karena nilai mutunya berada di kolom ke J baris ke 13. Nanti yang di bawahnya ngikut dia.
sama dengan 0, maka dia E. Maka dia E. Nah, baru tutup kurungnya 1, 2, 3. If-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurungnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter dulu. Apa benar apa salah? Ya, berarti sudah benar. Berarti ini tertarik ke bawah. Nah, itu caranya bagaimana kita menggunakan fungsi logika pada Microsoft Excel. Total mutu. Nah, total mutu di sini rumusnya total mutu sama dengan nilai mutu dikali SKS. Ya sudah, tinggal ngalihkan saja. Total mutu adalah nilai mutu dikali SKS sama dengan ini nilai mutu dikali SKS. SKS-nya di sini. Berarti sama dengan, ya sudah kita kalikan saja, ini dikali dengan ini. Ya, udah. Berarti ini adalah total mutu. Keterangan. Nah, keterangan di sini adalah diambil dari nilai angka pada data di bawah ini. Jika nilai angka besar dari 55, maka dia lulus. Jika besar dari 0, maka dia gagal. Artinya kan kecil dari 0. Artinya di atas 0, di bawah 55 begitu. Berarti sama dengan if dalam kurung nilai angka berarti berada di I baris ke-13. Jika I13 besar sama dengan 55, koma kutip, berarti lulus gitu. Lulus, koma jika. Nah, jika kalau ada satu kondisi, boleh saja kita gunakan jika lulus. Kalau tidak lulus pasti gagal, kan begitu. Boleh saja kita buat seperti ini, gagal. Cuma kurungnya adalah 1 saja. Nah, ini kurang kutipnya 1, tinggal kita buat seperti ini. Kenapa dia gagal? Karena nilainya kurang dari 55 begitu. Mana yang kurang dari 55 ya berarti gagal dia di sini. Di sini 48 ya gagal dia. Oke. Jadi bisa pahami. Jadi itu adalah fungsi bagaimana kita memfungsikan logika-logika pada Microsoft Excel. Jadi ini untuk tahap berikut ini. Untuk fungsi logika if satu kondisi saja. Nanti kita akan lanjutkan ke kondisi if yang berbeda lagi. Oke. Untuk kali ini cukup dulu. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar video tutorial untuk Excel selanjutnya dapat diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.